Halo, selamat datang di Nagoya Channel. Terima kasih telah klik video ini. Film ini akan menceritakan tentang sekelompok tenaga medis dari kecamatan yang dikirim untuk menyembuhkan sebuah wabah di sebuah dusun. Tanpa mereka ketahui wabah apa yang sebenarnya menimpa mereka, hingga akhirnya ada beberapa kesalahan yang mereka lakukan di dusun itu lalu teror pun datang dan mengancam nyawa mereka. Bagaimana kelanjutannya langsung saja ke alur cerita. Film Pamali, dusun pocong daerah yang punya pantangannya masing-masing. Film dimulai di sebuah pemakaman para warga di sebuah dusun. Di sana terlihat ada Mang Ujang yang sedang menguburkan mayat-mayat yang mati akibat sebuah wabah yang melanda mereka. Wabah itu mengakibatkan kulit mereka menjadi membusuk. Pak Ujang ini merupakan satu-satunya penggali kubur yang ada di dusun itu, dan di sini kita juga melihat kalau Pak Ujang ikut tertular wabah tersebut. Lalu tiba-tiba para warga di sana bersiul malam-malam. Scene kemudian berpindah beberapa minggu setelah itu kita diperlihatkan dengan sekelompok tenaga medis yang dikirim dari kecamatan untuk mengobati para warga yang terkena sebuah wabah penyakit. Mereka bernama Gendis, Mila dan Puput. Lalu ada dua orang penggali kubur dari kampung itu, mereka adalah Cecep, Deden dan seorang tukang perahu yang bernama Yusuf. Setelah sampai di dermaga mereka harus melanjutkan perjalanan lagi sekitar 3 jam untuk sampai ke dusun itu. Dan singkat cerita mereka pun sampai di dusun itu. Di sini Mila bertanya kepada Pak Yusuf soal mengapa ada rumah yang ditandai silang. Pak Yusuf menjawab kalau itu adalah tanda bahwa pemilik rumahnya sudah meninggal semua. Setelah itu mereka pun sampai di balai desa, dan terlihat di sana banyak sekali warga yang sudah terkena penyakit tergeletak tak berdaya. Mang Yusuf juga memperlihatkan sebuah ruangan di mana di ruangan itu adalah kamar jenazah. Para jenazah itu belum mereka kubur karena Mang Ujang juga kini sudah terkena wabah penyakit tersebut. Tujuan Cecep dan Deden dibawa ke sana adalah untuk menguburkan para jenazah itu. Lalu kemudian para wanita itu dibawa ke tempat beristirahat mereka yang rumah itu tak jauh dari balai dusun. Sedangkan Cecep dan Deden ditempatkan di rumah bekas Mang Ujang yang sangat dekat dengan pemakaman para warga. Cecep di sini melihat sebuah buku tata cara melakukan penguburan milik Mang Ujang, namun Cecep tidak menghiraukannya karena dia sudah fasih dalam menguburkan jenazah. Dan di tempat lain Puput melihat payung terbuka di dalam rumah itu, dia pun lantas menutup payung tersebut karena dia tahu kalau hal tersebut adalah pamali. Lalu Mila kemudian datang untuk meminta kapur barus kepada Puput. Di sini Puput bertanya kepada Mila tentang wabah penyakit itu. Namun di sini Mila juga belum tahu pasti jenis apa wabah tersebut. Mereka di sini sama-sama baru pertama kali melihat wabah yang seperti itu. Mila kemudian masuk ke kamar mayat untuk menaruh kapur barus di sana untuk menghilangkan bau busuk di kamar itu dan menjaga keawetan dari para mayat tersebut. Lalu tiba-tiba kapur barus yang dia lempar kembali lagi kepadanya. Mila di sini sedikit ketakutan karena dia melihat ada yang bergerak di dalam kain seorang mayat dan tiba-tiba Cecep dan Deden mulai mencicil menguburkan mayat-mayat yang sudah menumpuk itu. Cecep yang tengah istirahat, dia mendengar siulan yang berasal dari balai desa dan itu adalah siulan dari para warga dari dusun tersebut. Cecep dan Deden sangat bingung dengan keanehan mendengar hal itu. Bukankah itu pamali bersiul pada malam hari? Lalu di sisi lain ada seorang warga yang mengecat salah satu rumah karena penghuni rumah itu sudah meninggal dunia semua. Namun tiba-tiba lampu hidup dari dalam rumah itu dan dia pun lantas memeriksanya ke dalam. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Dia pun mematikan lampu itu dan secara tidak sengaja dia menendang cat yang dia bawa dan di sana dia melihat sepasang kaki tak kasat mata dan dia segera lari dari rumah itu.
Di tempat lain Puput yang sudah mandi dia mendengar suara ketukan dari ruangan para pasien. Dia pun memeriksa satu persatu kamar tersebut. Ia berpikir ada pasien yang memerlukan bantuan. Tapi di kasur Mang Ujang tidak ada dan tiba-tiba Mang Ujang mencekik Puput. Dan akhirnya Mang Ujang pun terjatuh yang membuat kepalanya terbentur. Dan Mila di sini berusaha untuk menolong Mang Ujang tapi itu semua sia-sia. Dan di tempat lain Gendis yang sedang sholat dia merasakan ada yang mengganggunya dan saat dia mengucapkan salam tiba-tiba lalu Sin berpindah ke Cecep dan Deden yang sedang tidur. Di sini Cecep mendengar suara ketukan dari luar. Pada awalnya dia mengira kalau itu adalah Deden yang sedang iseng namun pas dia bangun ternyata Deden masih tidur tenang di bawah kasurnya. Cecep pun kemudian membangunkan Deden. Karena rumah mereka itu dekat dengan kuburan namun Deden tidak menghiraukannya. Cecep pun dengan sangat berani pergi keluar untuk mengeceknya. Namun di luar tidak ada siapa-siapa karena kebangun dia pun menyalakan colen untuk menerangi jalanan. Tak sadar kalau di belakangnya banyak pocong yang sedang menatap ke arahnya. Sin kemudian berpindah ke sebuah rumah. Di sana ada Neng yang sedang menemani ibunya yang sedang tertidur lemas tak berdaya. Di sini Neng mengajak ibunya agar ibunya mau dibawa ke balai desa untuk diobati oleh Mila dan yang lainnya. Namun ibunya menolak karena dia tak mau merepotkan banyak orang atas penyakitnya itu. Singkat cerita Neng datang ke balai desa dan meminta Gendis untuk datang ke rumahnya. Karena di rumahnya ada ibunya yang juga sedang sakit. Namun Gendis menolaknya karena dia harus mengurus para warga di sana. Ia menjelaskan keadaan mereka di sini sedang darurat, para warga semakin banyak yang sakit dan meninggal sedangkan yang merawat mereka hanya 3 orang, jadi lebih baik ibunya dibawa saja ke sini untuk dirawat bersama yang lainnya. Lalu kemudian datang Mila yang iba kepada Neng. Dia pun bertanya di mana letak rumahnya. Neng pun menjawab kalau rumahnya sangat jauh dan berada di ujung desa. Gendis di sini melarang Mila untuk ke sana karena di sini Gendis perlu orang untuk membantunya. Lalu tak lama ada pasien yang mengalami kejang. Tapi sayangnya semua obat yang mereka miliki sudah habis. Lalu Gendis pun meminta Cecep dan Deden untuk menghubungi Mang Yusuf untuk mengirimkan obat tambahan dari pusat. Namun sinyal di dusun itu susah didapat. Lalu sore harinya Neng dan Mila kemudian berangkat ke rumahnya Neng. Di tengah jalan Mila ingin ke toilet karena ingin buang air kecil. Karena rumah Neng masih jauh Neng pun membawa Mila ke rumah temannya Neng. Dan rumah itu adalah rumah di awal tadi yang Mila tanyakan. Mila pun pergi ke toilet dan Neng di sini melihat gambar dirinya bersama temannya itu. Lalu di kamar dia melihat sosok temannya yang ngajak bermain dengan Neng. Namun tiba-tiba Neng malah digusur oleh temannya. Mila pun berteriak dan segera menghampiri Neng yang sedang ketakutan. Lalu Neng menunjuk seseorang yang sedang bersembunyi di balik gorden, dan pas dibuka ternyata itu adalah Neng. Dia pun sadar kalau yang tadi bukan Neng yang asli melainkan sosok jurig yang sedang menyamar. Sementara itu Cecep dan Deden sedang mencari sinyal di sana. Namun Cecep ingin buang air besar dan terpaksa Deden harus menunggu Cecep di luar sembari mencari sinyal. Sehingga saat di dekat sumur dia mendapatkan sinyal. Namun Cecep meminta Deden untuk mengambil air untuk cebok dan Deden pun mengambilkan air untuknya. Namun saat Deden sedang menimba air, dia terus-terusan diganggu oleh suara yang berasal dari dalam sumur. Mereka berempat pun mulai sadar kalau ada yang salah di dusun tersebut. Dimulai dari pintu yang digedor sampai penampakan pocong. Gendis bertanya kepada Cecep apakah sebelum dia menguburkan tali pocongnya itu dilepas karena kalau gak dilepas maka pocong itu akan menghantui dan itu pamali kalau tali pocongnya enggak dilepas. Namun Cecep sangat yakin kalau dia sudah melepas tali pocongnya. Lalu Gendis menyadari kalau Mila tidak ada di sana. Dan dia sangat yakin kalau Mila itu pergi ke rumahnya Neng untuk menolong ibunya.
Gendis pun sangat kesal kepada Mila kenapa Mila sok-sokan jadi pahlawan. Padahal di sini juga banyak orang yang harus dibantu. Dan kenapa Mila tidak mendengarkannya? Padahal Mila dan Puput itu adalah tanggung jawabnya. Kalau ada yang terjadi apa-apa kepada Mila dan Puput maka Gendislah yang akan bertanggung jawab. Gendis, Cecep dan Deden pun akan menjemput Mila sedangkan Puput tinggal di sana sendiri untuk menjaga para pasien. Sementara itu di tempat lain Mila dan Neng akhirnya sampai di rumah. Neng pun pergi ke dapur untuk mengambilkan air minum dan di sini Mila melihat seorang wanita yang sedang duduk dan menyisir rambutnya. Mila kira itu adalah ibunya Neng, tapi ternyata itu adalah sosok pocong. Selang beberapa menit setelah Puput ditinggal dia mendengar ketukan dan siulan dari kamar jenazah. Entah apa yang dia pikirkan dia pun masuk ke kamar itu dan memeriksa setiap jenazah itu. Takutnya ada jenazah yang masih hidup dan meminta pertolongan. Namun tiba-tiba Puput pun berlari dan mencoba melarikan diri dari sana. Namun dia ditarik oleh sosok yang tak kasat mata. Dia pun digusur kembali ke kamar mayat hingga tulang rahangnya patah dan tewas pada saat itu juga dengan sangat mengenaskan. Sementara itu Mila mengobati si ibu dan memberikan obat sisa kepada si ibu untuk diminum. Mila juga mengajak si ibu agar mau dibawa ke balai dusun agar mereka bisa merawat si ibu bersama dengan pasien lainnya. Namun sayangnya dia malah tidak mau dan berpesan kalau suatu hari nanti dia mati dia mau dikuburkan di liang lahat yang sama dengan suaminya. Setelah itu Mila pun pamit untuk kembali ke balai. Namun sebelum pergi mereka mendengar siulan dari salah satu warga dan siulan itu disambut oleh Neng. Mila pun melarangnya melakukan itu karena itu pamali bersiul malam-malam. Namun Neng menjawab itu sudah tradisi di dusun mereka untuk menghormati orang yang sudah meninggal. Di dusun mereka sama seperti payung yang terbuka di dalam rumah tujuannya untuk menangkal nasib buruk. Lalu kemudian Mila pamit dan di perjalanan dia malah tersesat dan malah balik lagi ke jalan yang sama sampai beberapa kali. Sehingga dia melihat banyak pocong yang sedang melihat ke arahnya. Tentu Mila pun berlari namun dia malah terjatuh. Saat terbangun Mila sudah ada di rumah. Cecep, Deden dan Gendis menemukan Mila pingsan di tengah hutan. Dan tiba-tiba Gendis menjerit. Mereka melihat mayat Puput yang tulang rahangnya sudah patah. Puput yang merupakan junior mereka malah mati dengan sangat mengenaskan di tempat seperti itu. Keesokan harinya Cecep pun mengkafani Puput dan mengajikannya. Gendis tiba-tiba malah berkemas dan berniat untuk segera pergi dari dusun itu. Dia tidak mau bernasib buruk sama seperti Puput. Dan Gendis di sini menyalahkan Mila atas meninggalnya Puput karena kalau Mila tidak datang ke rumahnya si Neng mungkin Puput masih hidup sampai sekarang. Namun Mila menjawab siapa yang meninggalkan Puput sendirian. Di sana Gendis pun terdiam dan pergi dari sana. Sementara itu di rumah Neng si ibu mendapatkan gangguan hingga gangguan itu membuatnya harus meninggal dunia. Sementara itu Deden terbangun dan dia pun tersadar kalau dirinya sudah tertular wabah itu. Dia pun kemudian keluar dan dia melihat Cecep yang sedang duduk di luar. Namun saat dia sudah menyalakan sumbu tiba-tiba Cecep menghilang dan dia pun menyadari kalau Cecep yang datang itu adalah hantu. Sehingga dia pun berlari menuju ke Mila dan Cecep yang asli. Dia mengatakan kalau dia sudah muak berada di dusun itu ditambah lagi dia kini sudah terkena wabah penyakit itu. Di saat bersamaan Neng pun datang dan dia memberitahu Mila kalau ibunya kini sudah meninggal. Mereka pun kemudian ke rumah Neng untuk menguburkan jenazah si ibu di kuburan suaminya. Tapi sebelum itu Mila dan Neng pergi ke rumah warga untuk mengajak para warga pergi dari dusun itu. Namun para warga malah bersikap acuh kepada Mila. Dan di tempat lain Deden sedang mencari sinyal untuk menelepon Mang Yusuf. Untuk menjemput mereka pada saat itu juga.
Deden duduk di bibir sumur hingga tiba-tiba sementara itu Gendis yang berniat ke dermaga, nyatanya dia malah tersesat. Ia kemudian melihat penampakan Puput yang sangat mengerikan, dan di tempat lain Cecep yang menggali kubur suami dari si ibu, dia melihat posisi mayatnya itu terbalik. Mayat itu sebelumnya dikuburkan oleh Mang Ujang dan dia heran kenapa posisi mayatnya itu terbalik, hingga kemudian dia pun membaca bukunya Mang Ujang. Ternyata di dusun itu kaki jenazah harus sejajar dengan batu nisannya, jika tidak maka dusun akan mengalami teror yang besar. Dia pun kemudian menemui Mila dan memberitahu kalau selama ini dia yang melanggar pamali di dusun itu. Dia tidak tahu kalau pamali di dusun itu berbanding terbalik yang selama ini mereka tahu seperti bersiul di malam hari, membuka payung di dalam rumah dan posisi mayat yang terbalik. Lalu Neng melihat sosok orang tuanya yang seketika berubah menjadi pocong. Cecep pun membawa Neng lari dan bersembunyi di bawah kasur. Sementara Mila melihat Deden yang sudah meninggal di dalam sumur. Cecep pun lalu datang dan Mila memberitahu kalau mereka harus pergi tanpa Deden. Cecep sedih dan sangat berat untuk meninggalkan Deden, namun ia tidak punya pilihan lain selain harus segera pergi dari dusun itu. Dan setelah mereka lari mereka pun melihat pasukan pocong yang melihat ke arah mereka. Mereka pun kembali berlari menjauh dari dusun itu. Namun naas Cecep tiba-tiba ditarik oleh para pocong ke liang kubur. Mila mencoba menolong Cecep dan Cecep menyuruh Neng untuk membaca mantra yang ada di balik buku itu. Neng pun membacanya tapi Cecep malah tertarik dan para pocong menyiksa Cecep di dalam liang itu. Dan di pagi harinya akhirnya mereka pun bisa pulang dengan selamat. Beberapa bulan setelah itu terlihat Gendis yang sudah kehilangan akal sehatnya karena dia terus-terusan tersesat di dalam hutan.